تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, tidak lupa dan tidak bosan untuk terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmatnya, yang dengan nikmat-nikmat tersebut yang tentunya dengan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa bersama-sama menghadiri majelis ini, di mana di majelis ini kita belajar memperbaiki diri kita, pasangan kita, keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala catat usaha kita ini dan memberikan kita keberkahan daripada ilmu yang kita dengar, kemudian memberikan kita taufik dalam pengamalannya. Kemudian juga kita sampaikan kepada para orang tua murid yang sudah menyempatkan waktunya datang ke sini di kondisi cuaca hujan, yang besar harapannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amalan kita semua dan usaha kita ini sebagai salah satu bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kemudian kita juga berterima kasih kepada teman-teman para ustadz dari sekolah TK Bulan Bintang yang sudah memberikan kita kesempatan fasilitas belajar ini, dan untuk segala bentuk usaha yang mereka sudah lakukan, laksanakan, ikut serta mereka dalam tarbiyah anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala catat itu semua sebagai amal ibadah untuk mereka dan pemberat amalan kebaikan mereka di akhirat kelak. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi diketahui bersama bahwasannya yang akan kita bahas pada hari ini adalah hal-hal yang terkait dengan pertanyaan dan juga jawaban yang disampaikan oleh orang tua terhadap pertanyaan-pertanyaan anak-anak. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ada mukaddimah yang ingin kami sampaikan. Mukaddimah terkait perkara mentarbiyah. Jadi mentarbiyah anak ini diharuskan tarbiyah tersebut adalah tarbiyah yang utuh. Dan tarbiyah yang utuh yang dimaksudkan adalah tarbiyah yang memiliki fokus pada 4 hal. Yang pertama pada iman. Yang kedua jiwa. Yang ketiga akal. Yang keempat fisik. Ini 4 hal yang disampaikan oleh Dr. Jasim Al-Mutawwa, salah seorang psikolog di Kuwait. Beliau menyebutkan bahwasanya 4 hal ini adalah sisi tarbiyah utuh seorang pendidik atau orang tua terhadap anaknya. Karena jika kita memiliki fokus perhatian kita kepada 4 hal ini, insya Allah karakter akan terbentuk dengan baik. Dan ini yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita mentarbiyah anak kita untuk punya iman yang baik, jiwa yang baik, akal yang baik, fisik yang baik, bahkan kita sendiri sebagai orang tua harus mentarbiyah diri kita dengan 4 hal tadi. Ini tarbiyah yang utuh. Dan ini yang akan menjadikan seseorang bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Nah, jadi seseorang akan baik karakternya kalau dia punya fokus pada 4 hal. Yang pertama sekali lagi apa? Imannya diperhatikan. Jiwanya diperhatikan. Akalnya diperhatikan, fisiknya diperhatikan. Ini perlu diperhatikan oleh semua para pendidik termasuk orang tua di dalamnya. Karena kalau kita sebut pendidik cepat sekali dugaan kita kalau yang dimaksudkan adalah guru di sana. Jadi maksud kita pendidik di sini adalah guru dan orang tua. Untuk mereka memperhatikan 4 sudut tarbiyah tadi. Ini adalah tarbiyah yang utuh. Karena untuk menjalani kehidupan di dunia, seseorang tidak bisa selamat dengan akalnya saja. Dunia ini berat untuk dijalani. Ada hal-hal yang akhirnya seseorang down kejiwaan. Merasa terjajah. Larut. Terlalu dalam kesedihan. Dan lain sebagainya. Hidup itu sulit. Kalau kita hanya mengandalkan akal kita saja. Hidup sulit kalau kita mengandalkan fisik kita saja. Harus kita mainkan di sana apa?
peran keimanan kita yang mengarahkan hidup kita, jiwa kita, akal kita, kemudian fisik. Begitu juga anak. Jadi untuk memberikan tarbiyah yang utuh, itu kita harus punya perhatian kepada 4 hal. Perhatikan imannya, pembelajaran-pembelajaran, qudwah imaniyah, yang biasa kita sebut dengan sebutan tarbiyah imaniyah. Terus tarbiyah atau kuat kejiwaannya, nggak takut sama orang, berani tapi di batasnya. Nah, tidak merasa dirinya di bawah orang lain, nggak ada yang berhak menjajah dia. Kesedihan itu ada, tapi kebahagiaan juga ada. Ini hal-hal yang bisa membuat seseorang itu hidup dengan kuat di dunia. Nggak usah kita bahas tentang anak-anak, diri kita dulu saja. Sebagai orang tua, terkadang kita sama pasangan kita belum tuntas. Ada yang masih hidup dalam kesedihan misalnya. Jadi kalau para ulama membahas, sedih itu dalam bahasa Arab disebut huzn. Huzn. Dan huzn itu artinya perkara yang mengganggu atau membuat seseorang takut hatinya atau sedih dari perkara-perkara yang sudah terjadi di masa lalu. Itu huzn. Ada lagi ham. Ham itu ketakutan dan kekhawatiran untuk sesuatu yang tidak terjadi, yang belum terjadi. Itu namanya ham. Nah, banyak orang terjebak di 2 hal tersebut. Terjebak di masa lalu, atau terjebak dalam kekhawatiran dan ketakutan apa yang sebenarnya belum terjadi. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk meminta perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala dari 2 penyakit hati tadi, al-huzn wal ham. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari buruknya kekhawatiran untuk perkara yang belum terjadi dan untuk kesedihan yang sudah terjadi. Ini kejiwaan. Orang harus kuat jiwanya. Berjalan di atas muka dunia ini bukan dengan pengetahuan informasi akademik saja. Tapi orang untuk butuh hidup dengan baik, butuh punya kejiwaan yang kuat. Dan di situ kita ajarkan anak-anak kita. Dan Masya Allah tadi, subhanallah, waktu duduk di ruang tamu tadi, sempat baca visi misi sekolah, di mana di sana juga tertulis ya, kalau yang diusahakan oleh sekolah ini ada memperhatikan pendidikan tarbiyah anak secara menyeluruh. Nah, ini penting. Karena anak itu bukan cuma dengan kepintaran akademik saja dia bisa selamat di dunia. Tapi tarbiyah imaniyah harus ada. Tarbiyah qalbiyah, nafsiyah, kejiwaan anak harus terjaga. Akalnya. Kemudian apa? Fisiknya pun kita jaga. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua belum tuntas sama pasangannya, dia akan merasa sangat kesulitan untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan ini masalah banyak sekali terjadi. Jadi fokus pada tarbiyah anak yang terasa nggak beres-beres. Atau ngerasanya gagal terus. Gimana caranya? Coba ini nggak berhasil, coba itu nggak berhasil. Ternyata masalah besarnya ada di siapa? Orang tuanya. Yang selama ini ternyata dirinya sendiri belum tuntas dengan dirinya. Dia belum tuntas sama pasangannya. Kita bukan lagi bilang pasangan itu harus sekepala ya. Nggak boleh ada silang pendapat, bukan. Cuman ketika mereka sudah tuntas, bisa memposisikan dirinya sebagai ketua rumah tangga si suami. 3 orang masuk. Si ibu bisa memposisikan dirinya sebagai istri dan ibu. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kemudahan bagi mereka untuk mentarbiyah anak-anak. Nah, rumah tangga ini banyak sudut yang perlu dilihat. Suaranya itu ya. Perkara-perkara yang banyak sekali renungan dan seseorang berpikir di sana itu keluarga. Intinya pada suami, karena dia ketuanya. Perankan peran suami tersebut dengan baik. Istri pun demikian.
Anak buntut, anak itu buntut, ikut sama orang tua. Orang tua tuntas, tapi kalau orang tua nggak tuntas, efeknya anak dapat efeknya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekali lagi, bukan artinya kita hilangkan konflik dalam rumah tangga kita. Mustahil, pasti ada konflik tersebut ya. Dua kepala yang berbeda, pasti ada silang pendapat. Tapi justru silang pendapat itulah yang seharusnya menjadikan kita lebih dewasa, lebih besar jiwanya. Karena yang sedang kita bangun itu bukan bangunan. Buat bangunan itu mudah. Jadi dia. Tapi yang sedang kita bangun adalah rumah tangga manusia-manusianya yang kita bangun. Dan ini butuh mendapat perhatian besar dari kita. Dan terus kita belajar. Kita tahu kita ini suami nggak pernah nikah sebelumnya. Kemudian kita menikah. Nggak pernah punya anak sebelumnya. Kemudian kita punya anak. Maka perjalanan hidup tersebut apa? Pelajaran. Belajar, terus belajar. Maka sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ingin sekali kami sampaikan ya, bahwa penggerak atau motor yang sangat menentukan kesalihan rumah tangga itu adalah suami dan istri, ibu dan bapak. Tuntaskan si suami dan si istri. Begitu pasangan suami istri tersebut tuntas, insya Allah Allah berikan kemudahan untuk mereka memberikan tarbiyah yang terbaik pada anak-anak mereka. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insya Allah kita akan membahas 3 hal. Yang pertama pertanyaan, tentunya maksudnya adalah pertanyaan anak-anak. Yang kedua jawaban, maksudnya adalah jawaban para pendidik. Yang ketiga adalah tentang Ramadan. Sehingga kita akan mengkerucut pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang akan kita bahas kepada perkara urusan Ramadan. Karena kita di akhir bulan Rajab ya, akan masuk bulan Sya'ban, kemudian masuk bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, taufik, kesehatan, umur panjang untuk bisa mendapatkan kebaikan yang besar tersebut. Nah, yang pertama pertanyaan. Pertanyaan yang dimaksud adalah pertanyaan anak-anak. Pertanyaan pada anak-anak itu hal yang lumrah. Bahkan itu fitrah manusia untuk dia bertanya. Maka ketika si anak bertanya atau bahkan banyak bertanya, di situ kita harus paham bahwasannya itu adalah perkara lumrah yang ditanyakan oleh seorang anak-anak. Bahkan bagus ya kalau si anak itu bertanya. Karena dalam pertanyaan itu ada tanda bahwasannya dia siap menerima jawaban. Dan itu bagus sekali. Karena untuk memberikan ilmu, kita butuh kesiapan si anak. Dan ketika dia bertanya, itu tanda besar dia siap menerima jawaban tersebut. Oh, ini kesempatan emas ini. Kalau ada anak bertanya, jangan diremehkan. Jangan dilarang bertanya. Nah, jangan diremehkan, jangan dilarang bertanya, didengar pertanyaan. Dan banyak sekali kalau kita ingin lihat dalil dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di mana para sahabat bertanya. Bahkan para nabi mereka bertanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Nabi Ibrahim bertanya? Apa pertanyaan Nabi Ibrahim? Subhanallah, perhatikan. Nabi Ibrahim bertanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kau menciptakan manusia, menghidupkan manusia? Apa kata Allah? Awalam tu'min? Apakah kamu belum beriman, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, apa tidak ya Allah? Hanya untuk membuat hatiku tenang saja. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertanyaan. Pertanyaan itu jangan pernah diremehkan. Bahkan wahyu sebagian yang datang pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan. Dalam hadis Jibril yang panjang,
di mana Jibril datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Terkenal sekali hadisnya. Sebut hadis Jibril yang panjang. Bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Bahkan Jibril juga bertanya tentang hari kiamat. Kemudian dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertanyaan Jibril itu. Kemudian setelah Jibril pergi, Rasul SAW bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa yang tadi datang itu? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasul SAW mengatakan yang tadi datang adalah Jibril mengajarkan kalian agama. Datangnya Jibril ke Rasul SAW bertanya itu dijadikan oleh Rasul SAW pelajaran agama untuk para sahabat. Apalagi anak kecil. Ini mungkin kalau di sekolah ini kita bahas konteksnya TK ya. Ya 3 sampai 5 tahun atau 4 sampai 6 tahun. Anak TK. Di umur segitu itu anak bertanya. Bertanya. Terkadang dia bertanya untuk pengetahuan bahasa dia. Nah, perkembangan bahasa si anak. Harus dia bertanya. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut berkembang bahasanya. Dan itu yang dibutuhkan oleh saya. Karena anak TK, itu ketika dia lulus dari TK, diharapkan si anak ini mumayyiz. Mumayyiz. Batasnya itu 7 tahun mumayyiz. Atau dari sisi umur ya, bukan batasannya. Jika dilihat dari sisi umur, maka anak dikatakan mumayyiz kurang lebih pada umumnya anak umur 7 tahun. Apa arti mumayyiz? Para ulama menyebutkan di antaranya Syekh Sulaiman bin Salimullah Ruhaili hafizahullah taala, mumayyiz adalah yafhamul khitab wa yaruddu bil jawab. Anak dikatakan mumayyiz ketika dia sudah faham, ketika diajak ngobrol dan dia bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan baik dan benar. Bisa ngobrol. Itu disebut mumayyiz. Dalam pembahasan yang lain, para ulama mengatakan bisa membedakan antara kurma dan bara api. Walaupun dua-duanya sama-sama hitam ya. Tapi dia bisa membedakan mana yang bahaya dan mana yang tidak bahaya. Artinya, kemampuan bahasa anak sangat dibutuhkan untuk sampai umur mumayyiz tersebut. Dan itu besar porsinya didapatkan oleh anak dari pertanyaan. Tapi yang kita sedihkan, pertanyaan tersebut banyak dikat. Entah oleh orang tuanya atau orang lain. Jangan banyak tanya. Tanya terus, tadi kan udah tanya lagi. Biasanya hal tersebut dilakukan oleh orang tua, kenapa? Kembali lagi yang tadi kita sampaikan. Orang tuanya tidak tuntas, dia nggak bisa kontrol emosi. Dia belum selesai dengan jiwanya. Sehingga untuk memimpin sebuah keluarga, sulit, luar biasa. Dia masih gelut dengan dirinya. Masih terus berjuang menenangkan dirinya, belum tuntas dengan emosi, dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, orang-orang yang bisa kontrol kejiwaan. Nah, bisa kontrol kejiwaan. Masya Allah. Dia bisa posisikan semua di porsi. Dia di kantor mungkin dia debat sama orang terkait urusan bisnis dia. Mungkin di kantor dia ketipu banyak hal. Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia bisa posisikan untuk kembali jadi apa? Jadi ketua rumah tangga. Bisa duduk sama istrinya, ngeteh, ngopi, ketawa. Bisa ngobrol sama anak. Tapi orang yang belum tuntas sama diri, bisa kayak gitu dia. Sulit. Dia bawa emosi yang ada di kantor ke rumahnya, buat dibahas, dipecahkan di rumah. Anak yang nggak ada ikut campurnya, diikut sertakan. Istri pun demikian. Jadi orang yang merdeka, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mengeluarkan kita dari perut ibu kita bukan sebagai budak siapapun, enggak. Kalau kita sedih, kenapa sedih? Bahagia itu ada. Bukan nggak boleh sedih, bukan. Sedih boleh, sedih. Rasulullah SAW bahkan menangis.
ketika anak beliau meninggal, namanya Ibrahim. Beliau menangis. Sahabat bilang apa? Atabki wa anta Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau menangis, netes keluar air matanya. Padahal kamu ini Rasulullah. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallah, tarbiyah kejiwaan yang luar biasa. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal aina latadmah. Mata ini menangis. Wa innal qalba la yahzan, dan hati ini perih, pedih, sakit. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim. Dan kita ditinggal olehmu, wahai kekasihku Ibrahim, anakku tersayang. Kita sangat sedih ya Rasulullah. Cuman bukan terus dakwah berhenti, hubungan keluarga rusak dan lain sebagainya, bukan. Ini tarbiyah seseorang terhadap jiwanya yang utuh. Nah, makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan apa? Ajaban di amril mu'min. Sungguh menakjubkan sekali perkara orang mukmin. Ketika ditimpa musibah dia sabar. Tapi ketika ditimpa kesenangan dia bersyukur. Wali sadaka illa lil mu'min, kata Rasulullah SAW. Dan kondisi itu tidak dimiliki kecuali orang mukmin. Ditimpa sulit dia sabar, ditimpa senang dia bersyukur. Enggak terus sedih terus. Atau bahkan seorang istri yang ngerasa suaminya kok keras. Nah, belum beres jadi istri. Punya masalah sama keluarga. Belum juga dia nggak tuntas tarbiyah anak. Akhirnya apa yang dirasa? Rasanya kayak sapi perah. Di sana disuruh kerja, di sini disuruh kerja, di sana capek terus isinya. Perlu kita perbaiki jiwa kita, diri kita. Kita tarbiyah diri kita. Dari sisi keimanannya, jiwanya kita, akal kita, fisik kita. Itu diperhatikan. Maka sekali lagi, pertanyaan anak ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita dukung. Bahkan anak bertanya itu lebih baik dibandingkan dia tidak bertanya. Aktif bertanya itu lebih baik dibandingkan dia tidak bertanya. Karena kita khawatir kalau dia tidak bertanya, itu artinya tidak merasa aman. Si anak kurang terbuka. Tapi dengan pertanyaan justru itu menunjukkan ciri besar kalau si anak sedang tumbuh dan berkembang. Jadi dia apa? Disambut. Pertanyaan itu disambut. Nah. Kemudian perlu juga orang tua memahami bahwasannya ketika anak bertanya itu bukan fase dia melawan. Kenapa pertanyaan bisa dianggap melawan? Karena terkadang orang tua ngasih satu pelajaran ke anaknya, tapi kemudian si anak ngasih pertanyaan yang bertentangan sekali dengan apa yang kita sampaikan. Itu bukan melawan sebenarnya. Itu sebenarnya wallah titik-titik emas yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Apalagi kalau itu terjadi pada orang tua. Ya Allah, alhamdulillah dia masih tanya sama kita. Nah, sekarang subhanallah gitu. AI ini ya, AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Itu sekarang beda banget sama Google. Google itu kita tanya dia jawab. Kalau ini dia bisa menyarankan, bisa ngobrol. Ini mengkhawatirkan sekali. Kalau kita akan terus bersandar kepada akademik, informasi, nah, ilmu pengetahuan pada anak, kita bersandar kesuksesan itu, hanya itu saja pada anak, kemakan kita. Ini wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jika kita melihat kondisi yang sekarang terjadi, wallah, ke depan ini yang akan survive orang-orang yang akan bermanfaat ke depan siapa? Orang yang beradab, yang punya jiwa yang utuh. Itu yang harusnya kita ajarin sama anak-anak kita. Informasi ini terbuka sekarang. Sangat terbuka sekali. Nggak butuh waktu lama. Kita pengen adu, bahkan guru itu pengen beradu sama AI, ChatGPT sekarang teknologi yang ada, nggak ada apa-apanya kita. Yang kita tekankan, yang kita tanamkan pada anak kita nilai, karakter, qiyam.
Dengan itu dia hidup. Kalau dengan informasi saja dia nggak selamat, teman-teman semuanya. Tidak selamat. Tapi orang yang memahami dirinya dengan iman, jiwa, ini akan memberikan manfaat besar pada anak-anak kita. Di antara ciri bahwasannya pertanyaan anak-anak itu adalah pertanyaan fitrah dan pertanyaan yang bisa justru mengembangkan mereka, itu di antara pertanyaan anak-anak itu banyak yang dimulai dengan kenapa atau boleh enggak. Kenapa, boleh enggak. Nah, ini terkadang anak-anak itu nggak terlalu butuh jawabannya, tapi dia butuh apa? Butuh respon dari kita. Butuh respon dari kita. Terkadang nggak terlalu mengambil manfaat banyak dari jawaban, tapi akan banyak mengambil manfaat dari respon kita, orang tua. Ini kita masuk ke bagian kedua ya, yaitu jawaban. Jadi pertanyaan, jawaban, yang ketiga tentang Ramadan. Yang kedua jawaban. Jawaban ini jawaban dari siapa? Jawaban dari pendidik, guru dan orang tua. Ketika anak bertanya, sebelum memberikan jawaban, berikan respon yang baik. Terkhusus di anak umur 3 sampai 5 tahun atau 4 sampai 6 tahun. Ketika si anak bertanya, kita misalnya gini, Abi kata ustazah kalau Ramadan setan diikat, itu diikat di mana, Bi? Nah, mungkin itu disampaikan oleh anak. Mungkin itu belum diajari sama si anak tersebut, tapi dia dengar dari kakaknya misalnya. Si kakak diceritain sama gurunya di sekolah, dia pulang ke rumah dicerita sama adiknya. Adiknya tahu, adiknya tanya sama abinya. Itu sebelum kita fokus pada jawabannya, kita panggil. Masya Allah anak di sini. Kita pangku dia di sini. Itu wallah lebih mahal dari jawaban yang akan kita berikan. Itu yang dibutuhkan sama anak-anak kita. Hal-hal yang bisa membuat dia nyaman. Kalau dia aman dan nyaman, nanti dia terbuka. Kalau dia dimengerti, nanti dia nurut sama kita. Itu anak-anak. Nah, bukan berarti jawaban itu nggak penting. Konteks jawabannya penting, tapi senyuman kita ketika kita menjawab. Atau, Masya Allah, udah cerdas anak Abi sekarang. Masya Allah. Abi udah kira nih, udah tambah umurnya pasti tambah cerdas. Masya Allah. Itu kayak gitu akan memberikan rasa aman. Nanti jawaban yang kita berikan diterima sama anak kita. Dan anak kita tidak butuh jawaban detail. Nggak butuh jawaban detail. Dalam menjawab pertanyaan anak itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama sederhana. Sederhananya apa? Kata-katanya. Sederhana. Karena anak itu akan mengikat pertanyaan dan jawaban dengan sesuatu yang nyata. Kayak tadi misalnya, setan diikat atau dibelenggu. Ikatnya di mana? Karena dia nggak punya bayangan abstrak. Dia pasti ngebayangin itu beneran. Diikat di mana? Atau mungkin pertanyaan yang lain, diikat pakai apa? Diikat sampai kapan? Siapa yang ikat? Itu semua perkara-perkara nyata. Kalau kita memahami diikat, berarti ini kan Ramadan pengaruh setan buat kita melemah, ya kan? Itu pemikiran-pemikiran atau jawaban-jawaban ilmu-ilmu yang rinci seperti itu tidak dipahami oleh anak, terutama anak 4 sampai 6 tahun atau 3 sampai 5 tahun. Nah, atau anak-anak dalam umur batasan belum mumayyiz. Maka dalam menjawab sekali lagi ya, sebelum fokus sama jawabannya, fokus sama sikap kita, respon kita. Ini juga guru, penting untuk sekali untuk guru perhatikan. Apalagi kalau guru ya, guru itu banyak anak-anak sama dia. Nah, satu pertanyaan disebutkan, mungkin akan lahir pertanyaan yang lain dari teman-teman yang lain. Nah, pertama yang harus diperhatikan adalah respon. Kita merespon, mendengar,
memberikan rasa aman, kepercayaan pada anak kita, itu akan memberikan hal yang sangat luar biasa. Nah, jangan dipikir anak diam itu nggak ada masalah. Barangkali besar masalahnya. Enggak, Ustaz, ini saya kalau di rumah kita biasa kayak gitu, enggak, anak saya biasa aja, nggak sedih, nggak apa. Jangan. Dalam Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan tidak adil pada anak. Pernah suatu hari ada sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Ayahnya bernama Abu Nu'man. Ayahnya bilang sama istrinya, kalau kita akan memberikan hadiah kepada salah satu anak kita. Kemudian ibunya bilang, kita tanya sama Rasulullah SAW. Jadi mereka pengen menghadiahkan sebidang tanah pada salah seorang anak. Kemudian kata Rasulullah SAW ketika hal itu disampaikan kepada beliau, disampaikan, ya Rasulullah, kita nggak kasih semua anak. Kita hanya kasih satu saja, yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Ishhadu ala hadha ghair, fa inni la ashhad ala al-ju'. Carilah saksi yang lain. Aku tidak akan mau bersaksi untuk kejahatan ini. Kejahatan apa? Ketidakadilan antara anak. Bahkan dalam hadis yang lain, ada seorang bapak menemui Rasulullah SAW dengan dua anaknya. Yang satu anaknya di pangku, yang satu duduk di atas pahanya, yang satu enggak. Kata Rasulullah, kenapa enggak dua-duanya di pangku? Yang satu di pangku di kanan, yang satu di pangku di kiri. Kejiwaan yang sangat diperhatikan. Bukan berarti dia si anak enggak apa-apa. Atau membanding-bandingkan si anak dengan teman lainnya atau dengan saudaranya. Tuh kayak kakaknya tuh anteng, nggak pernah nanya, nanya terus. Itu lukanya luar biasa gimana. Atau guru juga misalnya ya, guru membatasi pertanyaan anak atau membandingkan dengan anak yang lain. Membandingkan boleh apa enggak? Boleh dengan kondisi dia sebelumnya. Itu boleh nggak apa-apa. Kamu sebelumnya nggak bisa, sekarang jadi bisa. Masya Allah. Itu boleh. Tapi membandingkan si anak dengan anak lain atau saudara, ini nggak boleh. Untuk memberikan jawaban, jauhi itu tadi ya, respon buruk, atau membanding-bandingkan si anak dengan saudara atau dengan temannya. Karena kita paham dan kita sadar bahwa pendidikan di sekolah bukan berarti seluruh tarbiyah dan pendidikan itu diserahkan ke sekolah, tapi orang tua justru memiliki apa? Porsi tarbiyah dan pendidikan yang besar. Jadi dari pihak sekolah dan dari pihak rumah harus berjalan bersama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian bagaimana cara jawab yang baik? Nah, yang pertama, sebagaimana tadi kita sampaikan, respon yang baik, yang kemudian kita sebut juga responnya itu, kayak misalnya, Abi, setan itu dibelenggu, itu masih contoh yang sama ya. Katanya setan itu diikat di mana, Bi? Atau diikatnya pakai apa? Nah, sebelum kita menjawab, kita harus punya kata-kata yang apa? Yang memberikan respon aman dan respon menerima dari orang tua atau dari sisi pendidik sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Bagus pertanyaan. Atau mungkin guru ketika di sekolah gitu loh. Masya Allah, bagus pertanyaan. Nah ini apa? Ini salah satu cara kita untuk memberikan rasa aman dan rasa terima pada anak-anak yang sedang. Kemudian dijawab. Nah dijawab ini pertama sederhana, simple, jangan detail dan rinci.
bahasa yang mudah agar bisa dipahami sama anak-anak. Jangan asal-asalan juga. Ini menunjukkan orang tua juga harus belajar ya. Ini buku 101 tanya jawab akidah ini, di antaranya diambil dari buku Syekh Salim At-Tawil, tanya jawab akidah. Judul bukunya, pertanyaan jawaban tentang akidah yang bukan hanya dibutuhkan oleh anak kecil saja, bahkan oleh orang dewasa. Ini menunjukkan bahwasannya orang tua sebelum menjawab soal, dia pun harus belajar. Jangan sampai kasih info yang keliru. Karena banyak orang tua atau pendidik kasih info yang keliru karena khawatir. Khawatir si anak jadi takut setan. Nah, akhirnya diselewengkan. Nah, ini jangan. Kita berikan jawaban yang benar sesuai porsinya sama anak-anak. Simple saja, sederhana saja. Diikat itu biar nggak bisa gangguin kita. Makanya bulan Ramadan kita sangat banget beribadah. Abi itu terawih nggak putus. Itu bisa kita sebutkan pada anak kita. Kita boleh tambahkan juga ya. Abi juga yakin kamu pasti jadi makin semangat. Tahu kenapa Abi yakin? Karena setan diikat sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa ganggu. Allah baik banget sama kita. Nah, ini cara kita jawab anak-anak pertanyaan anak-anak. Harus kita coba sekali, 2 kali belajar gimana caranya. Nah, dan cara menjawab pertanyaan itu ada banyak model. Di antaranya bisa, mungkin kita pernah singgung juga di sini ya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan anak-anak, di antaranya dengan menunjukkan langsung dengan praktek. Misalnya kita bisa ambil sarung, ambilin sarung habis, Pak. Diambilin sarungnya, kita ikat dia. Bisa gerak nggak? Nggak bisa, Bi, nggak bisa. Coba sekali lagi, sambil bercanda aja. Nggak bisa gerak nggak bisa. Kalau mau jalan jatuh lagi, jalan jatuh lagi. Nah, berarti kita nggak bisa gerak. Setan juga kayak gitu. Begitu diikat, dia nggak bisa ganggu kita. Alhamdulillah. Nah, ini jawaban-jawaban yang bisa dilakukan oleh orang tua pada anak-anak, dan tutup jawabannya dengan satu hikmah dan poin yang ingin kita sampaikan pada anak. Biasanya dengan ciri-ciri sebutan makanya. Kayak tadi, setan kita udah jawabin ke anak kita, atau kita praktekkan ke anak kita iketin sarung dia. Jangan ikat beneran ya, canda aja. Untuk dia tahu posisinya. Kalau itu tuh sulit untuk bergerak dan berusaha. Nah, ini cara kita menjawab pertanyaan anak-anak kita. Tapi sekali lagi perlu diperhatikan, jangan jawab pertanyaan asal-asalan atau dijawab dengan pertanyaan yang lain yang tidak berhubungan karena khawatir si anak ini dan itu. Disesuaikan semua dengan bahasanya masing-masing dan digiring kepada kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Digiring pada kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh saja orang tua menunda pertanyaan anak. Boleh, nggak masalah. Apalagi kalau misalnya orang tua belum menemukan jawabannya. Kita sholat isya, nanti habis sholat isya kita habis jawab. Nggak apa-apa, nggak masalah. Hal tersebut boleh dilakukan. Nah, dibandingkan harus ngarang. Nah, dan jangan buat anak menjauhi kebaikan. Nah, cerita kayak tadi setan dibelenggu, terus gimana? Terus kita ceritanya pakai nada-nada yang menyeramkan. Maksudnya biar si anak tertarik sama cerita kita. Ini juga keliru. Ini bukan memberikan keamanan pada anak dan bukan tarbiyah dengan baik, tapi justru menanamkan rasa takut pada anak-anak. Ekspresi wajah, kesabaran, kemarahan orang tua itu perlu diatur, perlu dikontrol. Dan suami sama istri saling bantu. Suami bantu istri, istri bantu suami. Kita tahu ya, kadang suami di luar ketemu siapa pulang, capek, lelah. Yuk ganti apa? Istri pun demikian, istri capek digantikan sama suami.
Jangan sampai ributnya orang tua itu dilihat sepadan. Karena banyak anak-anak itu selalu mengembalikan kondisi pada dirinya. Jadi kalau orang tua senang, itu banyak anak-anak kira senangnya orang tua itu karena dia. Kalau orang tua ribut, banyak anak-anak kira ributnya karena dia. Makanya anak-anak sedih banget kalau orang tua ribut. Kenapa? Karena mereka sering mengaitkan kondisi dengan dirinya. Dengan dirinya. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Bahkan kita khawatirkan ya, ada orang tua yang ribut, suami ribut sama istri. Dia hina-hina istrinya depan anaknya. Kamu tahu ibu kamu tuh nasallallahu salamatu wal afiyah. Terjadi. Dan gimana cara tarbiyah anak yang baik kalau ternyata itu kondisi keluarga. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Keluarga ini sudutnya banyak sekali yang perlu diperhatikan. Semua dari mulai bapak harus perbaiki dirinya, ibunya perbaiki dirinya, bangun rumah tangga bersamaan dengan baik. Tarbiyah anaknya, terutama anak pertama, kunci itu anak pertama. Karena nanti dia akan membantu orang tua dalam tarbiyah dan mempolakan kebaikan di rumah. Tapi kalau kedekatan tidak pernah ada, rasa aman nggak ada, dia bakal cari yang lain. Karena rasa aman itu rasa yang dicari oleh manusia. Fitrah manusia ingin aman. Dia nggak ada di rumah, dia cari di tempat lain, di luar. Mana tempat yang ada amannya di desa. Dia di sini nggak dianggap, dia cari tempat yang di mana di sana dia dianggap. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah perkara besar yang perlu kita perhatikan. Memperbaiki diri kita, seorang ibu memperbaiki dirinya, bapak memperbaiki dirinya, ini akan sangat memberikan keberkahan dan kemudahan kita dalam mentarbiyah. Kemudian juga keikhlasan para guru perlu dijaga. Dan kita orang tua ini berterima kasih sama guru. Allah, guru ini luar biasa jasanya. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala berikan mereka ganjaran yang besar. Mempermudah kita dalam tarbiyah anak kita, mengajarkan di posisi kita sulit waktunya, mereka bantu kita. Banyak dari kita orang tua yang anggap, udah bayar kok. Udah bayar SPP, bayar segala macam. Udah urusan sekolah. Nasallallahu salamatan wal afiyah. Kita harus bersyukur, berterima kasih terutama pada guru yang telah mengajarkan kebaikan pada anak. Kemudian kita masuk ke perkara yang ketiga, yaitu Ramadan. Kalau di sini bulan bintang ini kan bintang kecil, bintang besar gitu ya, TKA, TKB. Atau antara 3 sampai 6 tahun, 3 sampai 5, 4 sampai 6. Perlu kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Ini momen terbesar, momen tahunan. Momen terbesar untuk kita mentarbiyah anak kita. Ini madrasah Ramadaniyah namanya, madrasah Ramadaniyah. Madrasah Ramadan itu Ramadan itu. Sehingga sebelum masuk bulan Ramadan, perlu kita duduk bersama pasangan kita untuk mengelola apa yang akan dilakukan selama bulan. Agar hal itu dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Karena Ramadan ini subhanallah banyak yang berubah. Jadwal makan berubah. Aktivitas berubah. Meja makan yang tadinya suka banyak makanan, sekarang nggak ada makan. Sholat, ada sholat malam, orang pada ke masjid semuanya. Buka puasa di waktu tertentu, subuh dibangunin. Orang pada makan di waktu subuh, di waktu sahur maksudnya. Ini adalah perbedaan-perbedaan yang pasti disadari oleh anak kita. Makanya akan mungkin timbul pertanyaan tentang bulan Ramadan banyak hal. Nah, hal tersebut perlu kita sampaikan pada anak kita, akan datang bulan Ramadan, ayo kita siap-siap, bangun penasaran anak-anak, dan buat anak-anak mengejar kebaikan-kebaikannya selama bulan Ramadan.
Apakah anak masih kecil atau belum balik wajib puasa? Enggak. Kalau anak belum balik, tidak wajib dia puasa. Laki-laki ataupun perempuan. Tapi diajarkan. Ustadz, afwan, ini TK diajarin puasa, Ustadz. Apa nggak masalah? Nggak masalah diajarin. Tapi jangan dipaksa sampai maghrib. Diajarkan sedikit-sedikit. Dan itu apa yang dilakukan oleh para ulama salaf. Bahkan para sahabat melakukan hal tersebut. Kalau si anaknya sudah lapar, dibuatkan mainan oleh ayahnya agar si anak keselimur dia. Lupa sama laparnya, akhirnya sibuk main. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk pelatihan bagi anak-anaknya berpuasa itu disyariatkan. Boleh. Bahkan si anak itu suka jika dimiripkan dengan orang dewasa. Walaupun dia sudah TK. Puasanya sampai zuhur misalnya, puasa beduk misalnya. Zuhur, buka, puasa lagi, maghrib kita ikut sertakan dia untuk buka puasa bareng. Atau biarkan dia memilih menu-menu Ramadan yang akan kita jadikan menu buka puasa. Kita ikut sertakan dia dalam pilihannya. Nah, maka bulan Ramadan adalah momen emas ya, yang akan dikenang seumur hidup oleh anak. Bahkan kita banyak sekali kenangan kita mengingat Ramadan masa kecil kita. Maka jadikan momen Ramadan tersebut adalah momen Ramadan yang diingat oleh anak-anak kita, atau bahkan menjadi momen yang ditunggu-tunggu kedatangannya, yaitu bulan Ramadan untuk mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jangan dipaksa. Nah, lebih baik bagi kita anak suka puasa tapi nggak kuat dibandingkan mampu puasa tapi nggak suka sama puasa. Dibangun dan ditanamkan kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangun hal tersebut. Kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada puasa, kepada bulan Ramadan. Disampaikan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan agar anak kita bisa mengikuti dan memiliki harapan besar untuk bisa mendapatkan kebaikannya. Karena di antara bentuk tarbiyah imaniyah itu mengikut sertakan anak-anak dalam ibadah-ibadah kita. Hatta ibadah yang mungkin nggak kepikiran sama kita, kayak zakat misalnya. Apa hubungan anak-anak sama zakat? Yang zakat itu orang tua, bukan semua orang tua yang mampu sih. Yang sampai batasan kewajiban mengeluarkan zakat. Tapi diikut sertakan anak-anak. Bagaimana? Dijelaskan ke anak-anak, ini kita mau zakat. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita mengeluarkan zakat biar bersih harta kita. Emangnya bakal kotor? Iya. Harta kita kotor kalau zakat tidak dikeluarkan. Nah, ini kita keluarkan biar abi dapat berkahnya, umi dapat berkahnya, kakak dapat berkahnya, adik dapat berkahnya. Diikut sertakan, ini baik sekali dalam tarbiyah imaniyah, dalam mengajarkan kebaikan pada anak-anak kita. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keberkahan dari apa yang kita dengar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemampuan untuk bisa istiqamah melakukan apa yang sudah kita pelajari. Allah waliyyu dzalika wal qadir alaih. Kalau ada sedikit pertanyaan, tafadhal. Barakallahu. Kajian ini sudah selesai. Bagi ayah bunda yang ingin boleh silakan angkat tangannya. Di akhir sesi ini, insya Allah kita ada hadiah yang sudah dipersiapkan, yaitu ada 50 yang berjudul 101 tanya. Ada yang ingin bertanya? Kalau belum, ini ada titipan Ustaz.
Untuk ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menjawab dan menjelaskan kepada anak jika coba bertanya tentang arti kata yang didahului? Misalnya bertanya apa artinya sialan dan juga bertanya untuk kata yang pasang. Untuk pertanyaan kedua, mengapa anak suka mengulang kata yang didahului? Padahal orang tua sudah dijelaskan agar tidak mengucapkan kata yang tidak baik tersebut tidak fokus memang. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallah, pertanyaan yang sangat mewakili banyak sekali dari kita. Bagaimana cara mengajarkan atau menjawab pertanyaan anak-anak yang bertanya tentang kata-kata yang buruk, di antaranya seperti sialan dan kata-kata yang lain ya. Nah, yang pertama kita bisa kita coba praktekkan apa yang tadi kita pelajari ya. Nah, kita bisa panggil anak kita sini. Pertama kita bersyukur tentunya pada Allah Subhanahu Wa Taala si anak masih bertanya pada kita, nggak bertanya pada selain kita. Kita bilang sama anak-anak kita, sama anak kita, bagus kamu tanya sama Abi. Bagus kamu tanya sama Abi, kasih tahu. Karena kalau kamu tanya sama orang lain bisa jadi salah. Alhamdulillah bagus kamu tanya sama Abi. Jadi banyak perkataan, perbuatan buruk yang terjadi. Di jalan orang gila, bisa ada orang gila. Orang gila ada, pernah lihat orang gila? Pernah lihat. Kenapa nggak ditiru? Orang gila makan makanan kotor, tersingkap auratnya, kenapa nggak ditiru? Kita sampaikan sama anak kita. Karena nggak semua perbuatan dan perkataan boleh ditiru. Mana yang boleh ditiru? Yang baik-baik. Adapun perkataan yang tadi kamu tanyakan, itu menyakiti orang lain. Kamu, kalau kamu disakiti, kamu suka apa enggak? Ini bisa kita jadikan pertanyaan pada anak-anak kita. Karena untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa ajak anak untuk melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Yang terjadi di sekitar. Karena untuk menghindari anak-anak dari perkataan buruk atau pemandangan buruk itu sulit sekali. Sulit sekali. Subhanallah kita udah jaga anak kita, ada patung di jalan, gambarnya nggak bagus. Nah, sudah jaga perkataannya, subhanallah di sekolah dapat aja. Atau di TV, di tontonan, ada kedengaran. Temen yang ngomong kayak gitu. Nah, sehingga keburukan tersebut bukan ditutup-tutupi. Bahkan untuk perkataan atau pertanyaan yang tabu sekalipun. Nah, untuk pertanyaan yang tabu sekalipun. Jangan ditutup-tutupi, tapi dijelaskan sama anak kita. Biar anak kita tahu itu tuh kata itu tuh ada di kolom yang baik atau di kolom yang buruk. Dan semua yang didengar bukan berarti benar. Nah, terus kita bisa sampaikan juga, Abi, kalau disuruh ngomong kayak gitu, Abi nggak bakal. Karena Abi tahu itu buruk, makanya Abi juga pengen kamu berada di atas kebaikan terus untuk tidak mengatakan kalimat tersebut dan tidak menyakiti orang lain. Tahu nggak kira-kira kalau nyakitin orang lain, kenapa? Kalau kita nyakiti orang lain akan nyakiti kita. Nah, ini bisa kita sampaikan pada anak kita, atau kita pengen jawab secara diniah pun bisa. Kalau semua apa yang kita sampaikan itu akan dicatat. Dan kita nggak punya penghapusnya. Nggak bisa dihapus, dicatat sama malaikat. Nah, ini juga bisa kita sampaikan pada anak kita. Dan teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawaban itu tidak selalu menjawab pertanyaan si anak. Atau tidak serta-merta memperbaiki si anak sekaligus. Jadi jangan kaget kalau ternyata apa yang sudah kita jawab tidak berhasil pada si anak. Makanya tarbiyah itu pahalanya besar karena waktunya panjang. Waktunya panjang. Bahkan itu terjadi di masa Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW memerintahkan Anas bin Malik untuk melakukan satu hajah, tapi Anas bin Malik malah main sama teman-teman. Kata Anas bin Malik apa?
Rasulullah tidak pernah berkata kepadaku, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Anak diomongin sekali nurut, oh itu hayalan. Ditarbiyah sekali, baik, jadi anak soleh, mustahil. Tarbiyah itu panjang, butuh kesabaran, nafas tarbiyah harus panjang. Kelola emosi juga harus main di sana, wah semuanya main. Nah, jadi sabar dalam menjawab pertanyaan anak-anak, terus diusahakan kaitkan dengan apa yang ada di sekeliling mereka, biar mereka lebih bisa mengetahuinya, atau bisa disampaikan juga ke anak-anaknya, Abi nggak ngomong kata kayak gitu karena tahu itu kotor. Kakek juga nggak mau ngomong kayak gitu karena kakek tahu itu kotor. Guru-guru di sekolah juga tahu. Makanya guru-guru nggak pada mau ngomong-ngomongan kayak gitu. Disebutkan orang-orang yang ada di sekitar si anak, kalau mereka tidak mau mengatakan kata itu. Biar si anak tahu, oh ternyata nggak lumrah ini kata. Tutup jawabannya dengan, nah gimana? Kira-kira masih tertarik nggak ngomong kayak gitu? Nanti kita bisa tahu perkembangan si anak dari apa yang sudah kita jawabkan dari jawaban si anak. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan juga yang tidak boleh tinggalkan apa? Doa. Doa. Doa ini bisa mengusahakan apa-apa yang kita tidak bisa usahakan. Berdoa sama Allah Subhanahu. Ya Allah, selamatkan anak saya dari fitnah-fitnah ini, godaan-godaan, dari kekeliruan-kekeliruan yang tersebar, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, biar dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana cara merespon pertanyaan anak jika jawaban dari orang tua tidak membuat, tidak memuaskan anak dan menjadikan anak marah dalam jawaban tersebut? Misalnya anak bertanya, kenapa kamu harus bersabar kepada anak? Dan orang tua menjawab, adik masih kecil dan Allah memberikan pahala bagi anak. Aku respon anak tersebut. Nah, banyak hal yang terkait dengan tarbiyah nafsiyah atau tarbiyah kejiwaan tadi yang si anak tidak bisa dijelaskan. Empati, sabar, itu nggak bisa dijelaskan. Terus gimana? Dicontohkan dan diikuti tahapannya agar si anak bisa paham apa itu sabar, apa itu empati, apa itu tawakal, dan lain sebagainya. Karena hal-hal tersebut sangat sulit untuk dijelaskan pada anak. Sehingga apa yang dilakukan? Dicontohkan. Dicontohkan. Makanya kesabaran ini perlu dipolakan di rumah, di sekolah, cuci tangan. Nggak semuanya cuci tangan, nyalain keran tangannya semua bisa. Betul. Satu-satu, yang satu di belakang. Dan dia nggak boleh nyelak yang lain. Ikut urutan. Nah ini diajarkan di sekolah. Sehingga si anak tahu konsep-konsep tersebut. Nanti kalau kita sudah pelajari hal itu, akan mudah untuk kita menjelaskan tentang kesabaran. Untuk menjelaskan tentang kesabaran. Pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi sebelumnya sudah diberikan apa? Pembukaan terhadap konsep kesabaran, empati dan lain sebagainya, tawakal. Karena banyak sekali hal ya yang sulit diajarkan dengan kata-kata, petuah, nasihat, tapi bisa dengan apa? Udwah, diperlihatkan, dibacakan kisah-kisah. Bagaimana sabarnya para nabi. Nabi Nuh, dalam Al-Quran disebutkan ya, ketika bikin kapal. Nabi Nuh ini bikin kapal di daratan, jauh dari lautan. Setiap kaumnya lewat, zakhirumin, kata Allah. Mereka mengejek Nabi Nuh. Lihat, bikin kapal di daratan, nggak ada laut. Ngapain juga? Diejek. Dibalas ejekan tersebut. Atau kita bisa Jadi tadi tuh dibersihkan. apa namanya? Ajak anak-anak ya.
untuk ya tong kosong nyaring bunyi ya misalnya. Nah, kosong tuh lihat nyaring bunyi. Ajak anak kita lihat hal tersebut. Ini akan menjadi hal-hal yang akan membentuk nantinya konsep kesabaran, tawakal, empati, yakin sama Allah Subhanahu wa taala terhadap eh, apa namanya? sikap-sikap yang perlu kita lakukan. Nah, jadi kapan dia harus sabar dan kapan dia harus uh, berusaha, dan boleh disampaikan juga bahwasanya sabar itu bukan berarti dia diam, bukan terus kita nggak rela anak kita di sekolah jadi pembuli, tapi kita juga nggak mau anak kita jadi yang dibully. Jangan disabar-sabar juga jangan. Berikan kesempatan buat dia buat bela diri. Nah, untuk dia mendapatkan haknya. Ini salah satu tarbiyah jiwa juga buat anak kita. Nggak ada yang boleh hina kamu, dan kamu juga nggak boleh menghina orang lain. Kalau kamu menghormatin orang lain, hormat sama kamu, bahkan mendoakan kamu. Bukan cuma mereka, bahkan para malaikat mendoakan kamu atas kebaikan yang kamu berikan. Misalnya, ini bisa diajarkan pada anak-anak kita. Banyak hal dan banyak uh, usaha yang bisa kita coba dalam menjawab pertanyaan anak-anak kita terhadap perkara uh, sabar. Di antaranya mungkin tadi ya bisa lewat kisah para nabi yang menunjukkan bahwasannya kesabaran itu ujungnya manis. Nah, dan tidak semua orang bisa melakukan kesabaran. Dan kita berlatih. Yang sabar itu bukan cuma kamu saja. Kita semua harus sabar. Nah, kita semua harus sabar. Nanti lama-lama kalau kita marah kita disuruh sabar sama anak kita. Nah, anak-anak ini apa namanya? Lugu sekali, masya Allah. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, jadi jangan terlalu naik ya pengen sabar ya terus dijawab si anak pengen paham sabar, tapi ikut-ikuti apa langkah-langkahnya yang bisa memberikan pemahaman yang utuh kepada anak terkait masalah sabar. Ada lagi pertanyaan. Namun sudah kita ingin bertanya bagaimana kita tidak ada umat atau kondisi sesat. Misalnya dalam apabila ada perbedaan antara dua golongan. Selanjutnya yang kedua, saya khawatir nyambung bagaimana sih kita sebuah kondisi itu berdasarkan kita timnas dan anak malam itu seperti apa sih bahwa anak itu sudah ada suatu kondisi bisa kita silakan itu anak itu pada saat kita sendiri bisa jangan kemudian justru dia lihat di mana tidak cara mendidik anak itu pasti mendidik komunikasi itu ya bagaimana menjelaskan dia sebagai orang dan itu bagaimana posisi kakak itu sebagai anak dan adanya itu menghargai kakaknya dan kakaknya mengembangkan kita. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan untuk pertanyaan yang bagus, masya Allah, barakallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua di sini sepakat ya. Kita ingin anak-anak kita soleh-soleh. Paham agama, ikut aturan Allah dan menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itu kita sepakat. Nah, kita pengen anak kita kayak gitu.
Cuma jangan terlalu punya ekspektasi terlalu tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya anak itu diikuti langkah-langkah. Bahkan sholat saja tidak diperbolehkan untuk orang tua memukul anaknya atau memaksa anaknya untuk sholat kecuali sudah umur 10 tahun. Dan perintah untuk sholat itu dimulai dari anak umur 7 tahun. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Muru abna'akum bisalah wa hum abna' sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10 sinin." Perintahkan anakmu umur 7 tahun sholat. 10 tahun nggak sholat baru pukul. Pukul sini pukul untuk memperingati saja. Kalau itu adalah pelanggaran. Artinya ada di sana fase 3 tahun. Untuk si anak belajar sholat. Dan kita tahu sholat ini ibadah yang paling ditekankan setelah syahadat. Bahkan menjadi perkara pertama yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanyakan di hari kiamat. Penting sekali. Tapi hal tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua menekankan dengan tekanan yang kuat pada anak ketika umur 10 tahun. 7 sampai 10 dikasih perintah, diajak, dicontohkan, diperintahkan, diajak, dicontohkan, dikumpulkan dengan teman-teman yang sholat. Latihan terus untuk sampai dia sholat. Puasa pun demikian tadi ya. Tadi kita sampaikan setengah hari dulu sakit nggak apa-apa. Umi perut sakit, Umi kayaknya nggak bisa puasa dulu. Nggak apa-apa jempol, nggak apa-apa jempol. Allah sayang sama kita, Allah sayang sama adik. Allah nggak pengen adik sakit. Untuk orang yang sakit di bulan Ramadan diperbolehkan dia buka puasa. Itu sangat menenangkan sekali untuk anak-anak memahami hal tersebut. Nah, jadi untuk perintah-perintah dan larangan-larangan yang kita harapkan anak itu bisa nurut, ikuti langkah-langkahnya. Ikuti langkah-langkahnya. Kemudian bagaimana cara membentengi anak kita dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. 3 inti poinnya. Yang pertama, tanamkan akidah. Akidah ini membentengi seorang anak. Subhanallah, dia punya penjagaan yang luar biasa. Akidah yang benar, lurus. Makanya hati-hati dalam memilih sekolah. Bukan murah, dekat, kualitas apa enggak. Ngajarin akidah yang benar pada apa enggak pada anak. Akidah. Kedua, sholat. Ini sholat juga memberikan efek yang luar biasa pada anak kita. Dalam sisi penjagaan. Kemudian yang ketiga, doa. Doa orang tua. Doa orang. Kenapa? Karena kita mustahil menghapuskan keburukan di atas muka bumi ini. Nah, godaan itu pasti ada. Tidak bisa kita ubah. Apa yang kita lakukan? Mengkondisikan si anak. Itu yang harus diperhatikan. Kalau kita jaga anak kita jangan sampai melihat yang, jangan sampai kenal keburukan, ya sekarang dia kenal, besok dia bakal. Nah, jadi kalau pengen anak kita terlindungi dari keburukan, bukan kita sembunyikan anak kita dari keburukan, tapi posisikan dan jadikan anak kita orang yang tangguh bisa menghadapi keburukan. Dihindari keburukan, tapi kalau ada dia bisa menghindari. Tadi ya dengan akidah yang benar, sholat, dan juga doa. Dan juga tentunya di antara tarbiyah-tarbiyah yang lain, kayak kita mempolakan anak kita untuk bisa kritis. Nggak semua omongan didengar. Nggak semua omongan orang dipercaya. Ini perlu kita ajarkan sama anak-anak. Nggak semua orang ngajak kita ikut. Ini hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang menjadi dasar ya, kritis seorang anak untuk belajar. Bahkan itu disampaikan oleh sebagian pendidik bahwa itu diajarkan bahkan sebelum pengetahuan, sebelum belajar di sekolah itu diajarkan. Nah, untuk dia kritis, nggak semua omongan itu diterima, nggak semua omongan didengar, nggak semua orang ajak dia ikut. Nah, perlu dia kritis untuk hal tersebut. Jadi apa yang ditanyakan sebenarnya fasenya panjang, diikuti dari awal. Diikuti dari awal. Subhanallah, pernikahan ini ibadah yang panjang. Tapi persiapan yang paling sedikit yang pernah disiapkan oleh orang yang ingin menikah.
Orang kalau pengen menikah apa yang disiapkan? Kerjaan, finansial, rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Padahal ilmu untuk apalagi laki-laki untuk memimpin sebuah rumah tangga luar biasa. Perlu dia belajar. Nah, sehingga anak itu diikuti fasenya sedikit-sedikit, panjang waktunya, memiliki kedekatan, kehangatan yang baik sama orang tua dan keluarga inti, maka itu akan sangat mempermudah orang tua untuk bisa mentarbiyah anaknya sehingga si anak percaya sama orang tua. Kalau anak sudah percaya sama orang tua, itu modal besar. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Barakallahu. Ada pertanyaan lagi. Ini dua pertanyaan besar. Yang pertama, ketika anak main dengan kakaknya yang berkebutuhan, itu jadi masalah karena kakaknya harus mainannya. Ibu mengatakan, maaf ya, tidak sengaja. Lalu anak berkata, kenapa kamu bergaya kakak yang lain? Kenapa aku harus berpikir dan ajarin kamu terus? Saya kan kakak yang seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana respon anak yang seperti ini Ustaz begitu memuaskan? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Allah itu tidak pernah menzalimi hamba sedikit. Siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk memiliki anak, memiliki kebutuhan khusus tersebut, pasti ada hal yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari keluarga itu. Enggak ada yang hilang. Ini bisa kita sampaikan pada anak kita. Tidak ada yang Allah ambil kecuali Allah titipkan hal lain. Tanamkan pada anak kita. Allah mengambil sesuatu, tidak ada yang Allah ambil kecuali Allah titipkan yang lain. Abi, Umi yakin itu. Yakin itu. Nah, dan ini banyak terjadi, bahkan untuk anak yang kakaknya meninggal, si adik tanya, kenapa itu meninggal? Atau tadi si kakak punya kebutuhan khusus, atau cacat fisik, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita bangun apa? Hati si anak tersebut. Kita sampaikan pada kita, tidaklah Allah mengambil sesuatu kecuali Allah menitipkan sesuatu tersebut. Ini pahala yang nggak bisa diminta sama orang lain. Dan itu perlu ditunjukkan oleh orang tua ya. Perlu ditunjukkan oleh orang tua kepada anak tersebut. Nah, terus si orang tua juga harus dia kondisikan anaknya di sekolah. Sampaikan sama gurunya. Afwan, ini gini-gini. Biar mereka punya tarbiyah yang sama. Kondisikan lingkungan rumah. Jangan dia selamat di rumah, selamat di sekolah, tapi di lingkungan nggak selamat. Selamat dijaga sama saudara ya, tapi diejek sama teman-teman. Ini juga perlu dijaga. Nah, ini perlu dijaga. Jadi dijaga si anaknya, hatinya, dibesarkan hatinya, dijaga lingkungannya, dijaga sekolahnya, dijaga teman-teman. Disampaikan pada anak tersebut, Allah Subhanahu wa taala titipkan pada sesuatu hal. Kemudian bisa kita bacakan kisah-kisah yang ada, dan itu banyak sekali kisah. Banyak sekali kisah. Abdullah bin Umi Maktum, buta. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, buta. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ini ketua mufti kerajaan Arab Saudi. Waktu masih kecil, waktu buta, keluarganya kumpul. Pada kesian Syekh Abdul Aziz. Pada bilang apa? Kalau gede mau jadi apa ya? Kerjanya apa coba? Buta. Jadi apa? Jadi ketua mufti kerajaan Arab Saudi. Namanya harum dan dikenal. Bukan cuma di Saudi saja. Sedunia Pak. Nah itu dibesarkan hati. Dibesarkan hati. Agar dia bisa menerima hal tersebut dan memiliki harapan besar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah teman-teman semuanya, kalau kita perhatikan rukun iman, ada berapa rukun iman? Ada berapa? Ada 6. Rukun iman yang kelima
beriman pada hari akhir. Ini untuk menghibur orang-orang beriman. Untuk apa yang luput dari mereka di dunia, besar harapannya untuk mereka ambil nanti di akhirat. Ini disampaikan pada anak-anak kita. Dan itu butuh kedekatan khusus sama anak kita. Dan kebutuhan khusus ini banyak sekali ya. Nanti akan disesuaikan dan disesuaikan dengan kondisi yang terpapar pada anak tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Banyak konsultasi, banyak belajar lagi untuk lebih memastikan apa kondisinya, bagaimana kondisinya untuk bisa lebih tepat penanganannya. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada lagi yang ingin yang terakhir mungkin bisa. Ini ada satu pertanyaan dari Assalamualaikum, mau bertanya untuk pertanyaan anak paling baik dimulai dari waktu yang sudah selesai dirinya, tapi bagaimana jika kenyataannya orang tua masih ada hal yang saya sebagai apa dari psikologis juga itu sama. Nah, jangan dia tuntaskan dulu dirinya baru mentarbiyah anak ya. Karena dia akan meninggalkan banyak masa-masa emas yang tidak akan pernah kembali. Maka sambil dia perbaiki dirinya, sambil dia perbaiki tarbiyah dia terhadap anak. Karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan namanya at-takayyuf. Takayyuf itu artinya adaptasi, memperbaiki diri, merubah diri. Itu dimiliki oleh manusia kemampuan. Nah, perbaiki dari sekarang. Jangan bilang nanti, perbaiki dari sekarang. Perbaiki dirinya. Gak harus marah-marah sama suaminya. Semua bisa diobrolkan. Gak harus marah-marah sama istrinya. Semua bisa didudukin, diobrolin. Kenapa pusing 2 hari gak bisa tidur? Kenapa? Ada yang salah pada diri. Perbaiki dirinya. Luaskan hatinya. Kenapa mau dijajah sama orang lain jiwanya? Kenapa harus saya yang kesel, dia nggak kesel? Nggak semua omongan orang kita masukin ke hati kita. Susah hidup kita. Boro-boro mikirin orang, mikirin diri sendiri nggak beres-beres. Masa lalu, di antara hal yang paling kuat memperbaiki luka masa lalu, itu belajar fikih Asmaul Husna. Itu akan memberikan harapan besar pada orang tersebut di masa yang akan datang. Dulu mungkin kita ada kejadian-kejadian yang nggak bisa lupa, nempel di benak kita, nggak bisa lupa. Entah itu perbuatan konyol kita dulu, perbuatan bodoh kita masa muda, dan lain sebagainya. Atau hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita, broken home, dan lain sebagainya. Orang tua yang cerai, bapaknya begini, ibunya begini, sosok ayah hilang dalam hidupnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, abahnya udah meninggal. Umur 6 tahun, ibu yang meninggal. Disampaikan sama para sahabat waktu udah mendapatkan wahyu. Jadi Rasulullah ini suka diejek muzammaman abaina. Jadi Muhammad diplesetkan jadi muzammam. Muhammad itu terpuji, muzammam itu tercela. Engkau disebut muzammam. Dengan sangat entengnya beliau bilang apa? Ya subbuna muzammaman Muhammad ya. Yang mereka cela itu muzammam. Aku Muhammad bukan muzammam. Ya salah. Hatinya enteng sekali. Nggak bisa tidur, bantal basah karena air mata sebelum tidur yang mengingat kesedihan dan lain sebagainya. Enggak. Bukan nggak boleh sedih, nggak boleh marah. Semua diporsikan dengan wajar. Kondisikan hati kita. Wallah capek kita kalau pengen terus grogoti hati kita. Banyak ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada manusia, mampu manusia untuk ujian tersebut. Tapi membuat tidak mampu siapa? Dia sendiri. Dibikin berat di hatinya sehingga nggak maju, nggak mundur. Stuck di sedih. Siapa saya dipandang begini sama orang. Bergerak, berubah.
Kita alhamdulillah kita ini bukan pohon yang dari kecil tumbuh di situ terus. Kita bisa bergerak, berpindah, berubah diri kita, memiliki sikap yang baik sama orang. Tapi kalau ada orang kurang ajar, afwan, ini melewati batasan. Ngomong, kalau kita ngomong itu enggak terus terjadi porak-poranda, kiamat dan lain sebagainya, enggak. Belajar ngomong, panggil orangnya. Gak ketemu masalah hari ini, besok cari waktu lagi sampai ketemu masalah, sampai ketemu solusinya. Jangan terus kita terpuruk dengan kesedihan kita masalah. Bergerak terus ke depan. Di antara yang bisa memberikan kita kebaikan dalam hal ini adalah belajar fikih Asmaul Husna. Itu akan sangat memberikan buah, cahaya terang sekali di hati kita. Kita akan fokus sama yang penting buat kita dan masa bodoh untuk perkara-perkara bukan urusan kita. Volume masa bodoh kita gedein buat urusan dunia. Capek ngurusin orang, capek ngurusin masa lalu, ini banyak yang harus diurusin. Anak pertama, kedua, ketiga, pelajaran, yang sekolah, doa, ibadah kita. Banyak yang perlu kita uruskan. Maka bismillah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri kita. Banyak doa, di antara doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Lega hati kita, insyaallah biidznillah. Capek rumah tangga itu bakal jadi cerita masa tua kita nanti. Nggak bakal kita terus hidup dalam kesulitan yang hanya ada di benak dan di hati kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah, sesi tanya jawab hari ini sampai di situ. Insya Allah kajian pada hari ini begitu bermanfaat bagi kita semua. Ternyata untuk anak itu memang perlu dicontoh saja oleh orang tua sendiri. Perlihatkan bagaimana baik, bagaimana cara bersikap yang baik, perkataan yang baik, agar mereka mengikuti. Untuk pembagian hadiahnya akan langsung oleh Ustaz sendiri. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah pada akhirnya kita sampai di penghujung kajian kita. Kami dititipkan beberapa hadiah untuk disampaikan untuk teman-teman. Pertama mungkin hadiahnya untuk yang bertanya di forum kita berikan hadiahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadiahnya buku Barakallahu fiik. Masya Allah, anaknya di sini. Anaknya di sini. Di kelas berapa? Bintang kecil. Bintang kecil, Masya Allah. Allah yafiq, insya Allah anak saleh, salehah. Perempuan laki? Ya, perempuan atau laki? Perempuan. Masya Allah, salehah insya Allah. Allah barik fikum. Allah hafadhak. Perempuan ada yang tanya mungkin? Tadi ada yang tanya nggak perempuan? Berapa? Ada 3 orang. Jazakumullahu khairan buat pertanyaannya. Karena dengan pertanyaan tersebut kita tambah ilmu kita. Apa yang tadi kita sampaikan, nggak banyak, sedikit. Tapi dengan dibantu teman-teman bertanya, akhirnya bertambah faedah yang kita sampaikan. Barakallahu fiik. Nah, ini masih ada satu hadiah lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang laki-laki yang pertama kali datang. Siapa? Antum. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Makasih banyak buat semangat. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, gampang, mudah, dan kita berharap berkahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya apa yang dibahas hanyalah pembahasan saja. PR terbesar adalah pengamalan setelah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki diri kita, perbaiki pasangan kita, perbaiki rumah tangga kita, perbaiki anak keturunan kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari segala macam bentuk fitnah dan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang tua yang bertanggung jawab atas amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bukan dari sisi makanan pakaian mereka saja, tapi dari sisi tarbiyah imaniyah, tarbiyah jiwanya, tarbiyah akalnya, tarbiyah fisiknya, sehingga kita bisa memberikan tarbiyah yang utuh terhadap anak-anak kita. Sekian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petugas sekalian boleh menunjukkan Afwan, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya. Ya, Masya Allah. Gimana? Alhamdulillah. Allah barik fiikum. Iya, Masya Allah. Pertama kali ketemu ini kita. Iya. Masya Allah. Siapa antum namanya? Fajri. Fajri. Ana Nasir. Barakallahu fiikum.